Kami lanjutkan liputan 6 pagi, pemirsa. Atas permintaan pemerintah, mulai tahun ini para pengemudi ojek online alias ojol hingga kurir online bakal mendapatkan tunjangan hari raya. Tapi Presiden Prabowo mengimbau agar para pengusaha transportasi online menambah nominal bonus hari raya itu. Tahun ini para kurir dan mitra pengemudi ojek online mendapat angin segar karena mereka berkesempatan mendapatkan THR berupa bonus hari raya. Meski demikian ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dan nominalnya pun tak seragam. Namun setelah mendengar besaran bonus hari raya sebesar 1 juta rupiah, Presiden pun mengimbau agar pengusaha menambah besaran itu. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja, demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya dibelah. Ini menghimbau, ya kan? Kalau menghimbau tidak ada paksaan kan? Tapi kalau Presiden menghimbau ya. Anda warga Jawa Barat punya tunggakan pajak kendaraan? Nah, kebijakan terbaru Gubernur Deddy Mulyadi bikin kantor Samsat di sejumlah daerah di Jabar membludak. Warga berbondong-bondong mengurus pemutihan pajak karena yang dihapus bukan hanya denda, tapi juga pajak yang tertunggak. Menjelang penghujung bulan Ramadan, pemandangan tak biasa terjadi hampir di semua kantor Samsat se-Jawa Barat. Seperti di Bekasi, sejak pagi kantor Samsat padat karena warga berbondong-bondong membayar pajak kendaraannya. Melonjaknya antrean pembayar pajak kendaraan ini adalah imbas dari kebijakan terbaru Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang pemutihan pajak kendaraan. Tak seperti program pemutihan pajak biasa yang dihapus bukan hanya dendanya, tapi juga pajak yang tertunggak. Kesempatan langka ini pun dimanfaatkan banyak warga. Ini ada pemutihan kan, jadi kita maksudnya tuh kayak dibebaskan tunggakan yang kemarin gitu. Jujur aja saya kemarin mati pajak 3 tahun. 3 tahun nggak bayar? Jadi cuma bayar setahun. Alhamdulillah banget, ini rezeki banget. Oh gitu. Berapa bayar pajak? 22 juta. Sekarang jadi berapa? Cuma 5 juta. Kalau saya perhatikan dari pagi ini ada kenaikan kurang lebih hampir 100%, hampir 2 kali lipat PP-nya. Karena hari-hari kemarin sebelum ada program, jam 10 itu pemasukan kami baru sekitar di bawah 1 miliar. Tadi saya lihat di aplikasi sudah di atas 1 miliar, berarti antusias masyarakatnya cukup tinggi. Tak hanya di Bekasi, antusiasme untuk membayar pajak kendaraan karena program pemutihan juga terjadi di kantor Samsat Ciamis, Jawa Barat. Pemilihan waktu penerapan kebijakan ini juga dinilai tepat karena warga bisa menunaikan kewajiban pajak saat baru menerima tunjangan hari raya. Hapus semua tunggakan dan denda, jadi hanya bayar tahun berjalan, jadi 1 tahun ke depan. Jadi semua tunggakan, denda yang tahun 2024 ke belakang dan seterusnya, 1 tahun ke belakang dan seterusnya itu dihapus. Ini sangat membantu, terutama untuk hadiah THR. Saya selaku warga yang agak berat kalau bayar pajak sekaligus ya. Kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan ini masih akan berjalan hingga 6 Juni 2025 mendatang. Tapi pastikan Anda termasuk dalam daftar 6 juta wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat ya. Awang Darmawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Bekasi dan Ciamis, Jawa Barat. Dunia penerbangan Indonesia akan kedatangan maskapai baru yaitu Indonesia Airlines. Nah, maskapai penerbangan Indonesia Airlines disebut-sebut milik perusahaan yang berbasis di Singapura. Benarkah demikian? Simak wawancara selengkapnya bersama CEO Indonesia Airlines, Iskandar, dalam Cuanomics. Indonesia Airlines ini di bawah perusahaan yang berbasis di Singapura, yaitu Caleb Holding. Bisa diceritakan terlebih dahulu nih, kenapa akhirnya malah jadi perusahaan di bawah perusahaan berbasis Singapura ini? Caleb Holding itu saat ini kita mengembangkan semua bisnisnya kita itu. Nah, ini sini yang menariknya. Caleb Holding tidak mengembangkan proyek apapun di Singapura. Caleb Holding mengembangkan semua proyeknya itu di Indonesia. 2022 akhir, alhamdulillah beberapa proses kita sudah selesai lalui. Dan setelah kita semuanya siap, nah di akhir bulan kemarin atau di awal Maret kemarin tanggal 7 April kita menghadap notaris untuk pendirian perusahaan. Untuk mendirikan perusahaannya, PT-nya
adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia, perusahaan yang berdiri di Indonesia, perusahaan yang berlegalitas di Indonesia. Jadi Indonesia Airlines ini bukan perusahaan asing. PT Indonesia Airlines perseroan terbatas, perusahaan Indonesia. Investornya itu bisa di mana aja. Itu umum dalam sebuah development company. Akan ada tahapan apa lagi yang harus dilewati oleh Indonesia Airlines ini? Nah, karena gini, tahap perizinan ini kan di Indonesia juga bertahap. Tidak bisa kita hanya datang, investor itu datang ke Indonesia bawa duit, udah semua langsung jadi kan enggak. Ada beberapa tahapan kita harus lalui setelah kita selesai di Kementerian Hukum dan HAM kemarin untuk pendirian perusahaannya. Tahap berikutnya adalah kita akan ke Kementerian Investasi untuk beberapa perizinan dasar di sana dulu, juga termasuk untuk registrasi investasi kita di sana. Nah, selesai dari Kementerian Investasi, kita akan menghadap ke Kementerian BUMN untuk alokasi bandara di mana nanti akan menjadi base dari Indonesia Airlines sendiri. Karena Indonesia Airlines ini akan berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jadi, menjawab yang banyak bertanya kemarin, apakah Indonesia Airlines ini berbasis di Jakarta, Singapura? Indonesia, di Jakarta, Soekarno-Hatta Airport. Oke, sudah terjawab gitu ya. Nah, selesai dari Kementerian BUMN, barulah kita nanti menghadap ke Kementerian Perhubungan untuk proses untuk Air Operator Certificate, untuk AOC-nya, untuk izin terbangnya kita. Jadi semua bertahap ini semua akan kita lalui, dan kita lalui ini dengan sangat-sangat terencana pastinya. Jadi kalau kemarin sempat ada statement dari Kementerian Perhubungan, Indonesia Airlines belum berlisensi, belum berizin. Ya ini benar seperti disampaikan. Masih ada beberapa tahap dulu di awal yang kita harus lakukan sebelum kita menghadap ke Kementerian BUMN. Boleh kasih bocoran gitu, akan seperti apa sih premiumnya Indonesia Airlines ini? Dari segi fasilitasnya akan ada seperti apa? Fasilitas yang orang tidak mungkin akan bayangkan pada hari ini. Waduh, jadi penasaran. Contoh sederhana. Kita bandingin suka Emirates deh, kayak gimana perbandingannya nanti? Mulai dari konsepnya kita itu adalah end-to-end service. Mulai dari Anda membeli tiket, Anda itu sudah dimanjakan.